matang kenceng gitu Bu ya. Boleh kalau memang ibu yakin takutnya Bu air kagak masuk, buka cincinnya gitu ya. Kocok-kocok tangan sambil jangan begini-gini doang Bu tuh, gitu-gitu doang jangan nih. Kita punya sela-sela jari. Ini Bu tempat akan diambil rohnya. Andai kata Bu semua panca indera kita udah kagak bisa diambil karena kita orang soleh. Amin ya Pak. Amin. Nongok mulu Jadi kalau kita wudhu sela-sela jarinya biar kenapa? Ini sela-sela jari kita nolongin kita. Di saat dari pala susah, dari kaki susah, dari tangan susah, dari mulut susah, semuanya susah Ibu. Akhirnya kata Allah, ya malaikat Israel, ambil roh dari sela-sela jarinya. Tuh makanya kita kalau sembahyang sela-sela jari kita. Paham ya Bu? Apalagi ibu yang sering pakai hand body. Kan hand body sama air makalis. Ya Bu ya. Berarti kucek-kucek dulu pakai sabun. Sabunnya sabun apa? Batangan boleh. Sabun buat nyuci piring juga boleh. Pakai molto? Ya, itu terserah. Sunlight bisa, apa aja bisa ya. Yang terpenting minyaknya terangkat dari bagian tubuh yang mana, terutama bagian muka. Ini kadang ada orang kalau yang dandan romanya berlapis-lapis Ibu ya. Dia pakai apa sih namanya itu? Foundation. Apa tuh? Kagak pernah pakai gituan. Dia pakai dasarnya dulu. Ibu ya kan ada orang kadang gitu ya. Rapi dan aja temblok tuh apalagi tuh alasnya rapi pakai ketul ya. Pokoknya biar mukanya glowing terkasal dipoto kencetrek besinar padahal mah Bu aslinya bangun tidur kagak begitu tuh. Ya alisnya aja pakai sampai kupeng banget ya Bu ya. Emang jangan kagak punya alis, makanya orang kalau nggak punya alis bangun tidur serem. Ya Bu ya. Nah ibu yang barangkali dulu belum tahu hukumnya, dulu belum tahu waktu kita zaman pengantin dulu waktu muda-muda kan kata tukang rias kudu dicukur. Ya gigi kudu diamplas sama diapain dia? Dikikir apa digosok apa diamplas? Ya digosok gitu kikir deh ya. Biar supaya katanya pangling nyelokan Bu orang mulai tinggi pengantin. Ya, jadi Bu sekiranya bisa menghalangi sampainya air ke kulit kita, tolong diperhatikan, jangan sampai adanya menghalangi air sampai ke kulit kita, insya Allah. Tapi kalau ibunya pakai bedak bayi yang lagi telentang tuh tengkurap, itu dari saya kecil sampai saya gede begini, tuh bayi masih anteng banget tengkurap. Kalau balik-balik dakom begitu ya. Barangkali dari zaman ibu kecil juga gitu. Ya, lampe wayangin apa kita punya cucu tuh bayi agak bergerak-gerak gitu. Masih dakom. Ya Bu, maksud namanya bedak happy apa namanya happy ya? Kalau yang begitu mah nggak pakai kita pakai lap-lapnya segala macam itu mah tabur tepok-tepok. Emang enakan begitu Bu? Yang kagak ribet jadinya. Termasuk kalau kita pakai apa tuh apa anak muda dosa yang tanggung, yang sedang, yang kecil semua minta diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Perbanyak istighfar. Makanya dari kemarin tanggal 1 udah baca tuh Rabbighfirli warhamni watub. Udah baca belum? Ada yang udah tadi baru dari mulai rumah dia baca 30 si Nur ngajak ngomong di jalanan. Gua lupa dah. Dari rumah mas sergap banget dapat 30 begitu nyampe di pengkol Nur gua tungguin gua iya dulu lu gua ditinggal terus ngobrol yang tadi 30 dibaca aja lupa udah. Adanya begitu ada. Usahain paginya 70 sorenya 70 ya Bu ya. Insya Allah dikit cuma 140 Rabbighfirli warhamni watub alayya. Disunahkan pula ibu bukan cuma itu kita bacanya, baca apa lagi? Tasbih Subhanallahil hayyil qayyum, baca 100 dikit ya Bu ya. Rapi kita sambung suratul Ikhlas. Berharap di bulan Rajab ini kita punya dosa diampuni sama Allah Ibu. Ini kan bulan bersihin dosa kita ini ya. Dosa-dosa kita di masa lalu ya Allah. Kata ibu gua kagak bisa bacain dah dosa gua masa lalu mah banyak banget. Numpuknya luar biasa udah kayak cucian demek. Udah banyak banget kita yakin deh Bu ya. Makanya bagaimana? Banyakin istighfar insya. Yang kedua yang kita minta bahwa Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah minta ditutup rapat-rapat Bu.
aibnya umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang kita punya aib banyak. Sebelum Allah telanjangin kita dari hari kiamat, minta ditutupin rapat-rapat. Kan begitu ya? Ibu pakai baju, Bu, biasa pakai baju ketutup auratnya. Ini pakai baju agak tipis. Ibu pede apa kagak? Nggak pede. Kita gini-giniin kudungan kita, yang kudungannya pendek, mau bagaimana? Ya Bu ya. Jadi kita minta ditutupin aib-aib kita oleh umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allahumma jbur ummat Sayyidina Muhammad. Kita minta dicukupin rizki kita. Ya Bu ya. Kan ibu pada berharap ini tahun ini Pak insya Allah biar berkah rezekinya. Amin. Makanya doanya biar lebih giat lagi doanya. Minta sama Allah diberikan keberkahan rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak dipakai buat ibadah. Cukup dah, yang penting cukup aja. Cukup buat pergi haji sama umroh. Amin. Cukup buat beli mobil. Amin. Cukup buat beli rumah, beras. Ya udah, mintanya cukup aja. Makanya baca sholat kafinya tuh ya, Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, walimal kafi, alhamdulillah. Ibu tahu kan artinya ya? Tahu artinya barusan ibu baca sholawatnya? Kagak, emang suruh ngikutin aja. Pakai segala nanya arti dan puyang-puyangin aja. Pokoknya intinya minta dicukupin. Ya Bu, nggak punya beras baca Allahul kafi. Insya Allah ada yang ngasih. Nggak punya duit pegang kantong Allahul kafi, ya pegang aja. Duit ada agak kagak. Yang penting udah ikhtiar ya. Selebihnya mah pasrah kepada Allah Subhanahu. Yang penting satu kata kuncinya, ibu yakin aja, ibu yakin. Insya Allah kalau yakin ibu ngerjainnya, Allah kasih kita apa yang kita pengenin, kita aja ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, udah rapi kita kocok-kocok tangan, kita kumur-kumur, terus ngapain? Basuh hidung. Kalau kita menghirup air namanya istinsyak. Istinsyak. Tapi kalau kita mengeluarkan air dari hidung namanya istinthar, pakai sa. Ada istinsyak, ada istinthar. Itu bagaimana caranya? Begitu ibu menghirup air tuh, Allahumma awjid li raihatal jannah fil jannati wa anta anni radin. Pengen ngeluarin ibu tuh, tahan dulu dikit, langsung korean. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa min su'id. Cuman emang kalau yang kagak biasa mah perih, keselak bener ya. Tapi kalau yang udah biasa itu Bu, fungsinya kata dokter, menurut ilmu kedokteran, ngilangin polip yang ada di hidung. Iya, istinsyak sama istinthar. Jadi begitu. Tapi kalau ibu yang kagak biasa, ya udah, nggak apa-apa, itu perkara sunnah Bu. Rapi kita mengeluarkan air dari hidung, ngapain dah tuh? Langsung tuh. An-niyatu inda ghuslil wajhi. Ibu baca dulu lafadznya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ingat, wat talaffudzu sunnatun, lafadznya sunnah. Berarti yang wajib di mana? Qasdul qalbi, niat dari hati. Aku niat membasuh muka, ya Bu, aku niat berwudu, ya Bu ya, untuk menghilangkan hadas yang kecil, fardu karena Allah Ta'ala, sah niatnya di situ. Baru kita basuh muka kita tuh. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tubayyidu wujuha awliyaika wa la tusawwid wajhi bidhulumatika yawma tusawwidu wujuha a'daika. Ibu baca apa kagak? Panjang banget. Gua mau baca bismillah dong, makanya malaikat Jibril kenal banget sama ibu Roki Mama Atin, itu empok bismillah. Apa bacanya bismillah doang, ibu ya. Itu ada di Maslakul Akhyar, ada di Perukunan Melayu juga ada, di Al-Adhkar juga ada tuh doa-doanya. Jadi kalau ibu yang barangkali punya kitab-kitab seperti itu, lihat tuh ada bacaan doa. Walaupun kita nggak hafal buru-buru, kalau buat ngapalin makan orang tua makan susah ya. Bagaimana minimal kita tempel pakai bahasa Indonesia, kita baca lempangan kita ngebasuh muka, begitu ya. Yang kita minta apa Bu?
kita minta muka kita biar pada bersih, ntar Allah bangkitkan dari alam kubur kita. Amin. Kalau glowing dunia sebatas hidup di dunia. Begitu kita meninggal dunia, kalau orang Kristen ya, kita nggak bicara orang Kristen. Orang Muslim mabuk cuma pakai bedak doang, itu juga pucat bedaknya. Ya, ada orang mati yang cakep banget, udah kaya, artis ya. Kecuali athar wudhu yang ngebikin Allah wujudkan bagus di akhir kehidupannya. Ada orang nggak pakai bedak tapi cakep, bu, dilihat enak tuh jenazah. Juga yang Selasa diingetin juga, itulah fungsinya grup WA untuk berbuat kebaikan, saling men-share yang baik-baik. Jangan kita punya grup WA buat ngerumpi. Adanya kalau di grup WA ngerumpi mulu ada. Itu kalau pengen ngerumpi japri aja, insya Allah amalnya hilang semua. Ngerumpi mulu kerjaannya ya. Jadi niat di hati kita sama kayak kita sholat, ibu. Sholat juga tempat dan niat di hati. Begitu ibu berdiri, kemarin saya contohkan di Ustazah Mamah tuh ya. Kita diri tuh. Diri dalam keadaan posisi badan tegak memang itu afdalnya. Tapi kalau nggak mampu kita berdiri tegak, duduk boleh. Ibu, Islam ini tidak mempersulit kita. Allah nggak bakal kasih ujian kita di luar batas kemampuan kita. Ibu yakin itu? Menurut ukuran ujian yang lagi dijalanin, Masya Allah berat banget. Berat. Kalau kata saya bicara sama orang luar, ibu sabar, ibu ikhlas. Kata Allah sekarang gantian, lu ikhlas apa kagak? Lu sabar nggak ngadepin kayak begini? Tinggal dituding sama Allah. Lu sabar nggak? Kan gitu ya bu ya. Ternyata ngomong kalimat sabar, ngomong kalimat ikhlas gampang bu, gampang banget. Kita punya teman kematian, lakinya meninggal. Oh sabar ya bu. Begitu ujian itu sama kita bagaimana? Masya Allah luar biasa. Tapi yakin dan percaya likulli syai'in hikmah, setiap sesuatu pasti ada hikmah di belakang. Saya yakin dan percaya Allah punya rahasia balik ujian ini. Karena kita yakin, ibu, yakin kita kepada Allah. Allah bilang sama kita begini, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Makin tinggi puun kelapa, anginnya makin pasti itu ya bu ya. Makin baik ibadah kita di hadapan Allah, ujiannya makin luar biasa. Tapi insya Allah mudah-mudahan ibunya dikasih ujian juga ya, kita bisa jalani dengan penuh keikhlasan di hati kita. Amin ya Rabbal. Kalau saya nangis mulu, kepala saya ngebet bu. Ya bu ya, nangis nggak menyelesaikan masalah. Tapi kalau kagak nangis bohong juga. Pastinya nangis ibu ya. Wajar, separuh jiwa kita nggak ada. Ya, ibu bisa ngalamin sendiri yang sudah tinggal meninggal dunia barangkali bagaimana rasanya. Gitu ya. Jadi orang niat ibu mau sholat tuh diri dulu diri. Ya, ketika berdiri ibu madep ngulon, tahu ngulon? Kiblat. Nah, kiblat kita kemana? Ke sono ya? Sono. Hah? Ibu rumahnya kemana? Nah, ada yang ke sono, ada yang ke sono. Terserah ibu aja, terserah. Ibu kalau rumahnya madep sono berarti ngadep sono gitu, terserah aja. Jadi kan masing-masing rumahnya kan beda-beda pintunya. Ibu emang pintunya madep mana? Pintunya madep mana emang? Madep sono gitu ya. Kiblatnya berarti ke sono. Nah Bu Mel yang pintunya madep sini berarti kiblatnya sono. Ya sono, kiblatnya madep sono ya Bu ya. Saya numpang sembahyang soalnya ditahu kiblatnya ke sono gitu ya. Begitu ibu diri itu dalam kondisi ibu udah pakai mukena yang rapat sampai rambut satu helai pun jangan sampai kelihatan. Makanya pakai cang-cangan, pakai bando. Ustazah kagak punya bando, pakai daleman. Daleman kagak punya anduk jirat di bala. Anduk good morning. Kagak punya juga selampe. Ya bu ya, kagak punya juga. Kebangetan amat ya. Ibu di dalam kondisi posisi yang menghadap kiblat Allah Subhanahu wa taala. Entar di situ ibu baca tuh niatnya. Ya ibu baca lafadznya dulu. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu namanya lafadz bu, bukan niat. Ya.
Kalau mari-mari langsung adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar, salah yang begitu. Kita belum tahu ilmunya. Sekarang mah udah tahu ya. Berarti bagaimana begitu lillahi ta'ala Allah, Allah mulutnya ngomong nih, rukun qaulinya ngomong ya. Kenapa kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar? Salah satu rukun qauli. Kemudian apalagi Bu? Rukun fi'linya mana? Ngangkat tangan. Allah, tapi kalau perempuan kempit payudaranya, jangan begini, jangan. Ini buat orang lakinya begini nih. Kita mah kempit ustazah, payudara saya kecil, ya udah seadanya aja. Jangan dipaksa-paksa gitu, nggak usah. Udah cukup ya Allah. Dan kemudian rukun qalbinya apa? Niat. Di situ ada qasad, ada ta'rud, ada ta'yin. Allah artinya ngomong sah jaku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, sah niat sholatnya. Begitu tuh. Yang kemarin-kemarin belum tahu, untung gua ngaji gua jadi tahu. Kan kalau gua kagak ngaji gua kagak tahu. Bener ya Bu ya? Makanya manfaat kita ngaji dari kagak tahu jadi tahu. Yang udah tahu tambah yakin. Yang udah yakin makin terus kita kerjakan dengan keikhlasan insya Allah. Jadi begitu ya. Wa mahalluhal qalbu, tempatnya niat adalah di hati. Wa talaffudhu, dan bermula melafazkan biha dengan niat. Bagaimana hukum melafazkan niat? Itu sunnatun, hukumnya sunnah. Jadi kita baca usolli itu hukumnya sunnah. Dibaca boleh, kagak dibaca kagak ngapa-ngapa. Cuman kita sembahyang kalau kagak baca usolli kagak enak. Tiba-tiba ibu diri madep ngulon langsung Allah, kagak enak amat temannya. Emang udah biasa baca walaupun dapat pahalanya pahala apa sunnah itu pengertian Bu? Kalau dikerjakan dapat pahala, kagak dikerjakan nggak apa-apa. Udah pinter banget udah ya, tinggal dipakai aja ya. Jadi melafazkan niat adalah sunnah. Anak saya kempit dulu po, kempit po.